Deng. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sekarang akan mendengarkan presentasi KS dari Biru. Sudah hadir Ibu Alia Pusawati, ada Mama Biru, udah ada tadi ya, kemudian ada Bu Koris sebagai pengujinya. Silakan Biru, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biro Angkasa. Hari ini saya akan presentasi KS atau Konferensi Akademik Siswa semester 1. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada judul, pelajaran yang dipilih, daftar topik yang dipilih, pembahasan, refleksi, dan penutupan. Pelajaran yang dipilih. Alasan saya memilih pelajaran ini karena saya menyukai mewarna-warna dan membentuk hiasan-hiasan. Jadi saya memilih pelajaran dan topik ini. Daftar topik yang dipilih. Topik 1, seni membangun imajinasi dan kreativitas. Topik 2, membuat daur ulang kertas. Topik 3, teknik kertas seni. Dan yang topik yang saya pilih adalah topik 2 dan topik 2 dan topik 3. Pembahasan topik 1. Topik 1, seni membangun imajinasi dan kreativitas adalah proses di mana seni seperti melukis, musik, tari, dan lain-lain digunakan sebagai alat untuk melatih pikiran agar mampu menciptakan ide-ide baru dan berbeda. Pembahasan topik 2. Topik 2, cara membuat daur ulang kertas. Pertama, siapkan bahan-bahannya yaitu kertas bekas, saringan, pewarna, tempat membuat kertasnya, dan kanvas atau sejenisnya. Langkah pertama yaitu kertas bekas dirobek-robek. Setelah itu, tambahkan air agar kertas seperti bubur. Lalu peras air kertas bubur itu sampai kering. Langkah kedua, tempat bekas membuat bubur kertas dibersihkan. Lalu bubur kertas yang sudah kering dimasukkan ke tempat berisi air tersebut secukupnya. Langkah ketiga dan terakhir, masukkan saringan ke tempat yang ada bubur kertas tersebut agar bubur kertas menempel. Lalu bubur kertas yang sudah menempel di jaringan tersebut ditempelkan di kanvas lalu tunggu beberapa hari sampai kering. Pembahasan topik 3. Topik 3 teknik seni kertas yang saya pilih adalah membuat batas buku. Karena itu menarik dan membantu orang yang kesulitan menghafal halaman terakhir yang mereka baca. Berikut cara pembuatan daur ulang kertasnya. Yang ke satu itu saya sedang merobek-robek kertas. Setelah merobek-robek, saya tambahkan air lalu keringkan agar menjadi bubur kertas yang kering. Yang nomor 3, saya sudah memasukkan bubur kertas yang kering di dalam air. Yang nomor 4 itu menempelkan bubur kertas yang sudah mengambang di air agar menempel di saringan. Yang kelima, tempelkan ke kanvas. Yang keenam, dikeringkan. Yang ketujuh, dibentuk eh, agar menjadi pembatas buku atau sejenisnya. Application. Bagaimana saya bisa menerapkan kanvas daur ulang kertas dalam kegiatan sehari-hari? Saya akan membuat kertas daur ulang agar kertas di rumah tidak membuat berantakan. Dan saya akan membuat kerajinan dari kertas bekas. Knowledge. Bagaimana saya tahu saya sudah memahami topik ini? Saya sudah bisa mempraktikannya, dan saya sudah bisa juga menghafal tahap dan proses pembuatan kertas. Kekuatan diri, cepat paham, bisa langsung praktek, bertanggung jawab, kreatif dalam membentuk hiasan kertas. Kelemahan diri, sulit fokus, sulit mengekspresikan perasaan, banyak bingung saat mengerjakan PPT. Harapan untuk orang tua. Ke ini ya, ke materi dulu. Silakan Ibu Alia untuk memberikan pertanyaan kepada Biru. Silakan.
Oke, selama selama bimbingan tuh Biru sangat aktif ya. Jadi mungkin saya akan menanyakan satu hal yang mungkin sudah cukup buat saya. Dari semua proses berkaryanya Biru, dari step awal sampai step akhir, apa sih yang membuat Biru itu sangat yang kesulitan dan frustrasi? Apakah ada nggak yang salah satu step yang membuat Biru tuh jadi kayak, duh bingung atau enggak malas kayak terus keulang-ulang karena gagal seperti itu? Bagaimana? eh Mungkin saat merobek-robek kertasnya ya, soalnya kalau kalau salah ukuran itu bubur kertasnya nggak jadi-jadi malah gagal. Oke. Terus hal apa yang step yang paling gampang dalam pembuatan dodor ulang kertas ini? Hmm, Merobek-robek kertas. Oke, menarik nih. Jadi kayak merobek kertas itu gampang-gampang susah gitu ya? Ya, Oke, mungkin dari situ ya dari saya. Untuk semuanya wawasan sudah cukup ya gitu. Mungkin satu lagi deh. Kedepannya Biru dengan ilmu ini selain membuat pembatas buku, apakah berniat untuk membuat hal yang lain lagi? eh, mau mau bikin lagi. Oke, mungkin segitu aja dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ali. Silakan Bu Kori. Ya, Assalamualaikum Biru. Waalaikumsalam, Bu. Menarik ya. Kenapa Biru terkepikiran? Apa karena mau em, mengolah limbahnya? Karena tahu nggak Biru, limbah kertas di Bandung itu besarnya per hari itu 13% dari total keseluruhan limbah. Jadi lumayan besar ya limbah kertas. Jangan-jangan ke depan jadi ini ya eh, duta untuk ini limbah nih Biru ke depan. Kenapa Biru fokus ngambilnya ke sana? Karena eh dari dulu tuh ngelihat gitu di rumah tuh banyak sampah bekas yang berserakan gitu. Daripada jadi limbah, mending dijadiin kertas yang baru lagi. Oke. Memang itu pemanfaatannya ya. Oke, baik. Jadi itu udah jadi tuh berapa pembatas kertas yang sudah Biru dapatkan? Ada 4. Empat. Rencana mau dijual nggak? Belum tahu. Itu bisa nanti semester akhir kita ada pameran karya. Nah, nanti Biru bisa kalau lagi senggang mau apa lagi. Nanti bisa ditaruh tuh ya karya-karya Biru itu untuk apa? Untuk dari limbah kertas tadi. Selain kertas, apalagi yang menarik bagi eh, Biru untuk apa? Untuk membuat suatu hal yang baru selain kertas. Ada nggak kepikiran? Belum kepikiran, Bu. Belum kepikiran. Tapi cerdas ya Biru ya. Mudah-mudahan ini eh, bertambah lagi ekspor ke depannya ya untuk ada niat untuk apa? Membuat suatu hal yang baru ya, biar tidak menjadi limbah itu udah bagus gitu pemikiran Biru. Baik, terima kasih Biru. Lanjut. Oh, Bu. Oke, silakan ke tadi ya rencana tindak lanjutnya sebentar. Di sini ada harapan untuk orang tua, yaitu membantu saya mengerjakan PPT dengan senang hati, memberi semangat bukan menekan, karena saya tidak suka ditekan, mengapresiasi usaha sekecil apapun. Harapan untuk guru, menyediakan waktu yang cukup untuk pengerjaan. Yang kedua, membuat suasana yang membuat siswa atau siswi berani bertanya. Membuat lingkungan kelas yang menghargai perbedaan kemampuan setiap siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Biro. Di situ sudah ada Mama Biro. Silakan Ibu. Apa ada yang ingin disampaikan? Tuh, Guru, silakan. Masih di mute Bu itunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Biru, Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Ibu tadi lihat dari awal sampai akhir ya.
Terima kasih untuk para pembimbing, tadi Ibu Alia ya yang sudah membimbing, Biru juga cerita, kemudian Ibu Wiwin tentunya, dan Ibu dan Bapak Guru yang belum bisa saya sebutkan ya. Terima kasih banyak, pengalaman yang luar biasa ya dengan apa namanya konferensi ini, salah satu acara yang membuat anak-anak em, apa terpaksa ya, dengan terpaksa mengeluarkan kreativitasnya, tapi terpaksa dalam positif gitu ya. Alhamdulillah, jadi apa namanya di rumah juga memang berantakan sekali, tapi ya menghasilkan sesuatu yang baru itu kepuasannya sangat luar biasa gitu. Saya juga ngelihatnya birunya enjoy gitu mengerjakannya, apa namanya, dan sepertinya sih kalau saya ukur dia sangat paham dengan apa yang dia kerjakan. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga event-event seperti ini masih berlanjut dengan apa nih hal-hal yang lain gitu ya supaya kreativitas anak semakin meningkat, otomatis juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Lalu lihat Biru ya presentasi dia berlangsung dengan sangat baik. Silakan ditutup Biru. Eh, Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Biru. Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah. selesai hari ini ya Bu. Anak-anak sudah KS semua. Saya pamit dulu Bu Wiwin, Pak Ari, Mama Biru, Bu Alia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Koris. Izin See pamit you izin ya. tomorrow. Ya, insya Allah. Bu Mari, Kori ya. mari Bu. Iya, Bangga.